Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab ini ya, Hukmu al-Ihtifal bi Maulidi Khairil Anam. Penulis menjelaskan tentang beberapa kejadian-kejadian dan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dalam acara Maulid Nabi ini. Ya, ini bisa kita akses ya, bisa kita lihat di acara-acara mereka baik di YouTube ataupun di dekat rumah-rumah kita misalnya. Ini akan ada banyak kemungkaran yang terjadi di sana. Ya, pertama beliau menjelaskan tentang hakikat Maulid Nabi ini. Ya, ini tambahan penjelasan dari yang sebelumnya sebenarnya. Beliau mengatakan lam ya'rifil muslimuna al-mawalid qabla al-qarni ar-rabi' al-hijri. Kaum muslimin sebelum abad keempat Hijriah, mereka tidak pernah mengenal namanya acara Maulid. Walam yaf'alhu salafu ma'a qiyamil muqtadhi lahu. Dan para salaf pun tidak pernah melakukan hal itu. Padahal mereka bisa ada tuntutan untuk itu gitu loh. Tapi enggak pernah dilakukan. Wantifa'il mani, enggak ada juga penghalangnya. Beliau cinta, mereka cinta kepada Rasul. Kalau mau maulid itu diajarkan untuk mewujudkan cinta kepada Rasul kan gitu. Nggak ada penghalang juga bisa adain, bisa, teman kan nggak dilakukan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa itu memang tidak ada dalilnya sama sekali menunjukkan hal tersebut tidak disyariatkan. Walau kana hadza khairan mahdhan aw rajihan lakana as-salafu ahaqqa bihi minna. Kalau memang merayakan hari raya kelahiran Nabi SAW ini adalah kebaikan, ya, mendatangkan pahala dan lain sebagainya, maka para salaf, generasi sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka tidak akan meninggalkannya. Mereka pasti akan melakukan hal tersebut. Kenapa? Fa innahum kanu ashadda mahabbatan lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'ziman lahu minna. Karena para sahabat, para salaf ini, 3 generasi awal umat Islam ini, mereka itu sangat cinta kepada Rasulullah SAW lebih daripada kita. Kita nggak ada apa-apanya. Mereka lebih mengagungkan Rasulullah SAW daripada kita. Kita generasi ini ya Allah, nastaghfirullah. Kita beristighfar kepada Allah. Kita kurang sekali cinta kita kepada Rasulullah SAW. Wa hum 'alal khairi ahras. Mereka para sahabat, para generasi salaf ini sangat semangat untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Al-Iqtidha, yang Iqtidha'us Shiratal Mustaqim. Baik, kemudian beliau mengatakan ilman, ya, perlu diketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz." Hendaknya wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, ajaranku, dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan ajarannya, sunnahnya para khulafa'ur rasyidin yang datang setelahku, yang mereka mendapatkan petunjuk. 'Addu 'alaiha bin nawajiz. Kalian pegang sunnah itu dengan gigi geram, pegang erat-erat, jangan dilepas. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad dari hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Nah, para khulafa ini, wal mahdiyuna minal khulafa, para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lam yaf'alu hadzal amal, tidak pernah melakukan amalan ini. Kan aneh tuh. Enggak pernah melakukan loh. Menunjukkan itu bukan termasuk sunnah. Tidak pernah termasuk agama Islam ini. Wa innama masdarul hadath al-ubaidiyun, al-fatimiyun, ar-rawafidhu awalan. Namun pertama kali terjadinya maulid ini sumbernya dari siapa? Sebagaimana telah kita jelaskan di video sebelumnya ya, di penjelasan sebelumnya. Sumbernya ini ternyata dari Ubaidiyun, Bani Ubaid, Fatimiyun, ya, Daulah Fatimiyah,
yang mana mereka memiliki keyakinan Rafidhah, Syiah Rafidhah. Ini pertama kali mereka yang ngadain. Tsumma talaqathu anhum sufiyah musyakalatan. Kemudian setelah itu dilanjutkan lagi sama orang-orang sufi, tasawuf, tarekat-tarekat itu mereka ngadain lagi ya. Sama-sama apa? Sesatnya. Fattakhadul maulidan nabawiyya 'aidan diniyan. Sehingga mereka menjadikan acara maulid Nabi, perayaan hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai apa? Hari raya. Dan mereka anggap ini termasuk agama Islam. Yo nek enggak maulidan ya ora kelompok kene misalnya gitu kan. Nah, kalau enggak maulid ya bukan kelompok kami kan gitu. Syiar kami maulid ya, dan seterusnya. Nah, ini orang-orang sufi. Fabtada'u fil ihtifali bihi bid'an muhdatsatan. Dan beliau menjelaskan bahwasanya dalam acara ihtifal, dalam acara perayaan hari kelahiran Nabi, Maulid Nabi ini, mereka membuat bid'ah-bid'ah yang lain. Subhanallah. Para ulama mengatakan al-bid'atu tuwallidu bid'atan. Bid'ah ini akan melahirkan bid'ah-bid'ah yang lain. Terus berjalan terus. Ya. Masya Allah. Semakin rusaklah agama ini. Kalau seperti ini kan gitu. Bid'ah mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam za'amu. Dengan anggapan bahwasanya kita ini merayakan Maulid Nabi karena cinta Nabi gitu. Oh, kita cinta Nabi kok. Enggak perlu dalil untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh no. Nah, itu kata mereka. Sehingga mereka merayakan apa? Bid'ah-bid'ah seperti apa? Min iqadi syumu' wa isy'alil adwa wa tanwiril buyuti wal masajid wal adrihah biha. Mereka menyalakan lilin. Ini udah kayak orang-orang kafir. Maksudnya acara mereka dalam hari raya kan, hari apa? Hari ulang tahun tuh. Nah, nyalain lilin, nyalain lampu-lampu, gemerlap ya, di rumah-rumah, di masjid-masjid, bahkan di kuburan-kuburan. Ya, mereka adain itu. Subhanallah, bid'ah. Tambah bid'ah lagi. Ma'atahyijil wad'i bil mufarqi'ati bisyatta alwaniha wa anwa'iha ala wajhil marahi wal la'ib. Dan ditambah hiasan-hiasan lagi dengan berbagai macam warnanya, model-modelnya. Ya untuk apa? Untuk acara main-main, untuk acara senang-senang. Wal israfi fi nafaqati zinati wa tabdhilil amwali iqamatil hafalati wa it'amit ta'am. Dan mereka berlebih-lebihan, berbuat mubazir, menghambur-hamburkan harta untuk apa? Membuat hiasan-hiasan, ya, membuat panggung-panggung, ya, mengadili makanan-makanan yang banyak untuk merayakan perayaan-perayaan itu, membuat makanan-makanan, ya. Belum lagi untuk bayar qasidah-qasidahnya kalau di Indonesia ya, bayar kiainya, bibnya itu mahal, Mas. Ada sebagian berita sampai habis ratusan juta. Subhanallah, israf itu berlebihan. Wama turattibuhu wasailul i'lam as-sam'iyyah wal mar'iyyah bihadhihi al-munasabah min al-aghani wal musiqa wal madaih sya'biyyah wa ikhtilatir rijali bin nisa. Dan banyak sekali ya. Di sini banyak sekali kemungkaran-kemungkarannya seperti apa yang disebarkan dalam media-media, baik media televisi, cetak ataupun apapun itu, radio ataupun yang lainnya, disebutkan di acara-acara seperti ini tentang ada musik-musiknya, nyanyi-nyanyi, ya, ada lagu-lagu daerah, keroncong dan lain sebagainya. Waqtilatir rijali bin nisa, dan ada percampur baur antara laki-laki dan perempuan. Campur sudah. Rusak. Ala wajhin ghairi mardi, dan itu semuanya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. وما ينشط ينشط فيه الكتاب والشعراء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سيرته بمساعدة بعض الصحف والمجلات التي تفسح مجالات لأهل الأهواء والردى ومرضى القلوب في نشر مقالات التهكم والتضليل والتمييع. Dan juga mereka ini menyebar tulisan-tulisan, ya, para penulis, para syair-syair, mereka membuat syair-syair untuk memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyebutkan tentang sejarah beliau, sebarkan di majalah-majalah yang
biasanya menyebarkan hal-hal yang haram, ya, yang dimiliki oleh orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu, orang-orang rusak agamanya, rusak hatinya, ya, untuk menyesatkan. Udah membuat tulisan-tulisan seperti itu, kadang sumbernya nggak jelas, ma'ama fiha min ghuluwin wa khata'in fil ma'lumatil mabthusah wal ahkam syar'iyyatil ma'rudah. Tuh, tulisan-tulisan itu, syair-syair itu, qasidah-qasidah itu seringnya terdapat hal-hal yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjunjung Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas makomnya. Banyak juga kadang kesalahan-kesalahan referensi berlebih-lebihan dalam membuat sejarah tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang hukum-hukum syariat yang disebutkan di situ juga salah-salah. Mashubatun atau mashubatan bi tabi'il istifzazi wat tahaddi wal adha wal amr tariqatu ahli turuq as-sufiyah fil ihtifal bil maulid nabawi fa innahum yujassiduna al mazhar ad-dini bil istima'i hawla ad-darihi wa inshadil madahihi wal adhkaril khassah. Dan yang lebih parah lagi, ma'asyiral muslimin, lebih pahit lagi untuk didengar, sebagian yang dilakukan oleh orang-orang sufi ketika merayakan maulid Nabi. Ya, mereka pakai pakaian yang seolah-olah agama, kemudian setelah itu baca-baca ayat-ayat Al-Quran ataupun qasidah-qasidah. Di mana? Di haulad dharih, di sekitar kuburan-kuburan keramat. Tuh bid'ah ditambah syirik. Wa insadil madaihi wal azkaril khasa. Mereka membuat lantunan-lantunan qasidah, pujian-pujian dan zikir-zikir khusus yang mereka buat-buat sendiri. Wa ma yaqra'unahu minal mu'allafatil mawdu'ah min an sahibil maulidi matbu'an bidiqit tubuli war raqsi al balwahi al tasfiq. Dan mereka juga membaca bacaan-bacaan yang memang dibuat-buat, yang mereka karang-karang sendiri, ya, berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dipuji-puji seperti qasidah burdah. Ya, qasidah burdah lebih parah lagi, kan di situ banyak kesyirikannya. Nah, udah nyanyi-nyanyi gitu tambah pakai rebana, ketipung dan sebagainya, lebih mewah harus tunggal. Nah, ditambah lagi ada tepuk tangan, goyang-goyang, joget-joget, muter-muter, la ilaha illallah. wa qillatu ihtirami kitabillahi fadlan amma tadammanathu qasaiduhum wa madaihuhum an-nabawiyyah min ghuluwin wa itra'in hadzara minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga tidak memuliakan kitab Allah. Al-Quran dibaca mestinya tidak berburi, mereka membaca sembarangan. Kalau membaca dikebut, yang penting cepat, atau baca di samping kuburan dan lain sebagainya. Dan juga mereka ini membuat qasidah-qasidah, ya, seperti qasidah burdah, pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di sana terdapat banyak penyimpangan, berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuji berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta, beliau mengingatkan jangan sampai kalian berlebih-lebihan memuji aku. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Nasrani terhadap Isa bin Maryam, Isa putranya Maryam. Orang-orang Nasrani memuji Isa berlebihan sampai menyanjungnya sebagai Tuhan. Jangan kalian lakukan itu terhadapku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innama ana abduhu. Saya ini sesungguhnya hanyalah seorang hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasuluh. Maka ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Janganlah berlebih-lebihan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Ad-Darimi, Ahmad dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Wa hadha ghaidun min faydin min al-a'mal allati la takhruju fi tabi'iha al-'am 'an al-ihtifal asy-sya'bi al-fulkaluri al-mustabagh bis-sibghatid diniyah. Dan ini tidak lain adalah kalau kata penulis ini tidak lain, ini
adalah merupakan seperti acara-acara daerah, perayaan daerah, tapi hanya dikemas dengan apa? Seolah-olah agama gitu. Wa tar'ahu al-hay'atur rasmiyyah allati ta'tabiru al-maulid an-nabawi 'idan syar'iyyan wa tamnahu fihi al-ijazat wal 'utal ar-rasmiyyah ma'a anna syari'a haddada a'yad al-muslimin bi 'idaini duna ghairihima. Dan ternyata acara-acara seperti ini sangat disayangkan ya. Ternyata diresmikan oleh pemerintah. Ya, pihak-pihak pemerintah ternyata meresmikan acara-acara ini. Nah, menganggap Maulid Nabi itu termasuk acara yang syar'i, hari raya Islam kan gitu ya. Sehingga pemerintah pun membuat adanya libur karena perayaan hari lahirnya Nabi SAW, perayaan Maulid. Nah, padahal apa? Padahal syariat telah menentukan hari raya bagi orang Islam. Hari raya orang Islam itu hanya 2 hari raya saja. Bi'idaini duna ghairihima, hanya 2 hari raya. Dan telah diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah walahum yaumani yal'abuna fihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Madinah. Di awal-awal beliau datang, ternyata penduduk Madinah ini memiliki 2 hari raya yang mereka biasa bermain-main di sana, merayakan hari raya itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hadzanil yauman?" Ini 2 hari raya apa? Kata beliau. Qalu, para sahabat pun menjawab, "Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah." Kami biasa main-main di hari raya ini, ya Rasulullah, bersenang-senang di masa jahiliyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membimbing mereka, bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ganti bagi kalian dari 2 hari raya itu. Allah Subhanahu wa taala telah berikan ganti yang lebih baik daripadanya, yaitu apa? Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Maka 2 hari raya inilah hari raya umat Islam. Selainnya tidak dianggap sebagai hari raya. Ini hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadza haditsun sahih ala syarti Muslim wa lam yukharrijahu. Hadis ini sahih sesuai dengan syaratnya Imam Muslim, namun Imam Bukhari dan Muslim belum mengeluarkan hadis ini. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Anas, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dan juga Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Ya, demikianlah sebagian keterangan dari kitab ini. Semoga sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.